Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfi Murjiana Maulida, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Di sini, saya akan bersosialisasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Hampir 2 tahun sudah, seluruh penjuru dunia terserang oleh adanya virus COVID-19 yang biasanya masyarakat luas menyebutnya dengan nama virus corona. Namun, berbagai macam cara, beragam cara telah dilakukan oleh para ahli dan juga penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi ini. Di Indonesia, saat ini sedang mengalami perkembangan penyebaran virus COVID-19 yang meningkat secara pesat. Hal ini membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Oleh karena itu, setelah banyaknya peningkatan penyebaran virus corona, kita sebagai warga negara yang taat kepada pemerintahan harusnya melakukan protokol kesehatan 5M dan juga melakukan vaksinasi, karena vaksinasi itu penting. Sejak adanya COVID-19 di Indonesia, tidak sedikit dari masyarakat yang kurang setuju akan adanya vaksinasi. Padahal, pemberian vaksin ini bertujuan untuk melindungi diri masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, sehingga tubuh masyarakat itu bisa mengenali dan langsung melawan virus atau bakteri yang masuk yang nantinya akan menyebabkan infeksi terhadap diri masyarakat. Nah, selain menjaga kekebalan tubuh, vaksinasi juga dilakukan untuk pemulihan kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat Indonesia. Tetapi, tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia memang menentang keras adanya vaksinasi. Meskipun tidak 100% pemberian vaksin bisa mencegah seseorang dari infeksi virus corona, tetapi setidaknya vaksin bisa memperkecil kemungkinan terjadinya gejala akibat virus corona dan juga mencegah komplikasi berat akibat adanya virus corona. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Nah, sebelum melakukan vaksin, sebaiknya kita menjaga kebersihan diri dengan memperhatikan 5M. Berikut ini tutorialnya.这一次，我真的睡着了。
Dari video yang sudah saya tayangkan tadi, saya akan menjelaskan ulang dari 5M tadi, yaitu yang pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik selama satu kali cuci tangan selama beberapa kali dalam sehari. Jadi, dalam sehari kita dianjurkan untuk mencuci tangan selama 20 detik dalam sekali cuci tangan. Dan dalam sehari dianjurkan untuk mencuci tangan beberapa kali. Dan ada waktu-waktu tertentu yang seharusnya kita mencuci tangan. Misalnya seperti sebelum makan atau sebelum masak. Yang kedua, setelah dari kamar mandi atau setelah menutup hidung ketika bersin atau batuk. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya yang sangat sulit dihilangkan, kita bisa menggunakan sabun atau juga dengan air pembersih tangan yang kadar alkoholnya kurang lebih 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, WHO merekomendasikan pemakaian masker hanya kepada orang-orang yang sakit, orang yang terjangkit virus corona, tidak diperuntukkan orang yang sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi, sehingga WHO mengubah keputusannya untuk pemakaian masker diperuntukkan baik untuk orang yang terjangkit virus, yaitu orang sakit, atau orang yang tidak terjangkit virus, yaitu orang yang sehat. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara yang terjaring virus corona. Bahkan di negara Amerika Serikat ada sebuah organisasi yang menggalakkan pergerakan pemakaian masker walaupun berada di dalam rumah. Ya, mungkin untuk warga Indonesia terdengar aneh karena di rumah kita juga sudah pasti intensif ya. Kalau di Amerika Serikat itu ada organisasi yang menggalakkan seperti itu, seperti di dalam rumah. Karena alasannya itu yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID karena aktivitas luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit COVID atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangannya sempit. Dan yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Jadi di Amerika Serikat ada sebuah organisasi yang mempunyai peraturan seperti itu. Jadi jika rumahnya memenuhi persyaratan 5 tadi, berarti harus memakai masker di dalam rumah. Organisasi tersebut disebut CDC. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Protokol Kesehatan ini, masyarakat ditempatkan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan. Jika tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa teknik atau administrasi. Dapat berupa pembatasan wilayah, jumlah orang, pengaturan jadwal, atau rekayasa yang lainnya. Tujuan utamanya yaitu menghindari kerumunan, atau bisa direkayasa mengurangi jumlah orang yang ada pada suatu tempat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan ketika beraktivitas di luar rumah. Karena apa? Perlu diingat, semakin kita sering, semakin kita banyak bertemu orang, maka persentase kita terjangkit virus corona akan semakin tinggi. Jadi, hindari berkerumun dengan masyarakat luar. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan Anda terjangkit virus yang jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan penting, tidak ada keperluan mendadak, tidak ada keperluan yang mendesak,
Kami mohon sebaiknya kita semua berada di dalam rumah. Jadi, perlu kita ingat bahwasannya protokol kesehatan 5M sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari kita harus memperhatikan apa saja 5M itu, apa saja yang perlu dilakukan, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Selain mematuhi protokol kesehatan 5M, bagi kita, sekarang ini juga perlu adanya vaksinasi. Jadi, poin penting dari sosialisasi ini adalah patuh 5M dan juga melakukan vaksinasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.